Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia beserta Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Premier Sarawak beserta Puan Sri Datuk Amar Hajah Jumaani, Tuan-tuanku Haji Bujang, Yang Mulia para Duta Besar, yang terhormat Datuk Seri Muhammad Iqbal Router, Presiden GMBF 2023, yang terhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Ketua Panitia Penyelenggara GMBF 2023, yang terhormat Yusuf Khalawi, Sekretaris Jenderal ICC AY, para tamu undangan hadirin yang saya hormati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara mewakili Indonesia pada pembukaan Global Muslim Forum di Kota Kuching, Sarawak, Bumi Kanyalang. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan salam hangat bagi Anda semua dan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir pada malam ini. Hadirin yang terhormat, dunia saat ini sedang menghadapi multi krisis, di antaranya degradasi lingkungan, kerentanan pangan, penyakit, dan konflik. Semua berdampak pada kemanusiaan, ketidakstabilan, dan pelambatan ekonomi. Kemiskinan, perubahan iklim, dan gelombang pengungsian menimbulkan ancaman bagi masa depan umat manusia. Masyarakat global harus memiliki komitmen bersama untuk mengatasi persoalan ini. Persaingan global dan sistem ekonomi kapitalisme yang semakin kuat memberikan kemajuan ekonomi pada satu pihak, namun memunculkan ketimpangan bagi kelompok lainnya. Prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi, universal, kemakmuran, dan menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi penyeimbang dan solusi yang harus kita suarakan di tengah masyarakat global. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah adalah peluang pertumbuhan ekonomi baru karena jumlah Muslim global dan belanja masyarakat Muslim terus meningkat. Banyak negara telah menangkap peluang ini dan mendorong investasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Yang mulia dan para hadirin sekalian, laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan kuat dari ulama dan negara. Ekonomi dan keuangan syariah dibangun berlandaskan pada prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu, peradaban manusia semakin maju dan berkembang, sehingga praktik, bisnis, dan aktivitas ekonomi juga kian beragam dan canggih. Kondisi, tata cara, dan metode baru tidak terelakkan agar ekonomi dan keuangan syariah mampu mengikuti perkembangan zaman, adaptif, dan tetap terjaga prinsip syariahnya. Disinilah ruang bagi ijtihad para ulama terbuka. Peran ulama dengan ijtihad yang dilakukan menjadi sangat fundamental. Al-Imamul Haramain menyatakan bahwa mayoritas
atau lebih dari 90% hukum syariah lahir dari ijtihad dan kurang dari 1/10 merupakan nas. Fa inna mu'zama syariah sadara 'anil ijtihad wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Kalau saja pada masa itu 457 tahun Hijriah, nas itu hanya tinggal 10%, kurang dari 10%, maka sekarang 1000 tahun kemudian tentu akan lebih kecil lagi. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memegang peran kunci dalam memastikan seluruh aktivitas perekonomian dan keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DSN MUI memiliki perangkat metodologi penerapan fatwa atau manhajul ifta yang digunakan dalam merespon isu dan persoalan serta memberikan solusi yang dibutuhkan. Penguatan sumber daya manusia DSN menjadi perhatian agar kompetensinya berkembang sejalan dengan tuntutan peran. Mencermati perkembangan ke depan, saya menilai peran ulama harus terus diperkuat. Sangat penting bagi ulama untuk lebih membuka diri, terus memperluas cakrawala tentang perkembangan praktek bisnis dan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Di sisi lain, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi semakin cepat dan berdampak nyata bagi rakyat dengan komitmen kuat pemimpin negara dan daerah. Di Indonesia, komitmen ini terwujud melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS yang dipimpin langsung oleh Presiden. Untuk memperluas jangkauan KNEKS di seluruh daerah di Indonesia yang tersebar luas, kami membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS yang dipimpin oleh kepala daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan penguatan regulasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain di sektor jaminan produk halal dan perbankan syariah. Keseriusan pemerintah Indonesia juga diwujudkan dengan memasukkan tema dan program ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tataran global, pada pertemuan yang penting ini saya ingin menyampaikan 3 ajakan. Pertama, saya mengajak seluruh pemimpin yang hadir pada forum ini untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerjasama dan kolaborasi kita mesti merangkul lebih banyak negara dan mengedepankan prinsip kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan dengan perencanaan dan implementasi yang efektif dan efisien. Di tengah semakin terpolarisasinya dunia, bisnis halal harus mampu mempersatukan negara-negara Muslim dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan yang mampu menjawab beragam tantangan global dan meningkatkan kemakmuran umat Islam di berbagai penjuru dunia. Saya mengajak negara-negara Muslim untuk menyatukan visi dan misi terkait arah pengembangan industri halal global ke depan. Fokus diperlukan pada peningkatan investasi bersama dan pembangunan ekosistem halal hub terintegrasi di berbagai kawasan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Saya berharap kawasan ASEAN dapat menjadi pelopornya. Selain itu, penting dilakukannya harmonisasi standarisasi halal bertaraf internasional
yang mampu menghilangkan hambatan perdagangan dan meningkatkan perdagangan produk halal antar negara. Saya menyambut baik dengan telah ditandatangani kerjasama salin pengakuan antara sertifikasi halal untuk produk domestik antara Indonesia dengan Malaysia pada bulan Juni yang lalu. Saatnya kita memaksimalkan peran OKI, IDB, dan berbagai lembaga internasional Islam lain agar selaras dengan organisasi internasional atau forum internasional lainnya untuk memperkuat kerjasama guna kepentingan ekonomi syariah di masa depan. Kedua, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi digital dalam pengembangan ekonomi syariah mesti diperluas. Pengembangan teknologi dan inovasi digital terbaru dan modern mampu mentransformasi aktivitas ekonomi syariah sehingga lebih efektif, efisien, dan resilient dan produktif. Pemanfaatan teknologi juga akan memperluas jangkauan produk dan jasa halal. Teknologi dan inovasi digital juga mendorong terwujudnya peningkatan konektivitas. Ini akan memberikan kemudahan akses dan pertukaran informasi serta pengetahuan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama, pengembangan infrastruktur, dan penelitian inovasi dan teknologi digital menjadi penting. Ini akan menghasilkan interoperabilitas digital yang tinggi dan memperluas konektivitas layanan, salah satu contohnya dengan mendorong sistem pembayaran digital berbasis syariah antar negara. Pemanfaatan media sosial juga perlu terus dioptimalkan untuk memacu literasi ekonomi dan keuangan syariah di generasi milenial dan generasi Z. Ketiga, bangun dan tingkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan syariah adalah untuk memelihara kesejahteraan manusia. Ini direalisasikan dalam pembangunan ekonomi yang adil, seimbang, dan ramah lingkungan, atau dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan. Kedepan, untuk mampu menyelamatkan bumi dan dari kerusakan dan ancaman perubahan iklim, serta menjaga keseimbangan bumi, kita harus berani melakukan transformasi ekonomi ke arah terwujudnya sistem produksi dan konsumsi yang seimbang dan bertanggung jawab. Gunakan sumber daya secara layak dan tidak berlebihan. Prinsip inilah yang juga menjadikan ekonomi Islam sangat selaras dengan upaya pengembangan ekonomi hijau. Oleh sebab itu, investasi syariah di sektor energi terbarukan, teknologi pertanian berkelanjutan, dan pengolahan limbah perlu ditingkatkan. Kita juga perlu mendukung konsep ekonomi sirkular yang akan mengarahkan kegiatan ekonomi syariah tidak saja bergerak secara linear, melainkan juga mampu menciptakan rantai nilai yang bebas limbah, meregenerasi sampah menjadi produk baru, ditunjang energi terbarukan sehingga mampu memitigasi kerusakan lingkungan. Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas pembukaan dan penyelenggaraan Global Muslim Business Forum 2023. Semoga pertemuan ini dapat memperkokoh kerjasama, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah global demi kemaslahatan dan kemakmuran umat Islam di seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.